Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan tafsir Al-Muyassar. Sekarang surah Al-Qalam. Iya, Ustaz. Baik. Sebelum kita masuk ke tafsir, kita eh, lihat dulu beberapa mukadimah dari surah ini. Hal-hal yang penting kita ketahui dari bab ini. Ana mengambil dari Ma'alim Aswar. Di sini pun ada beberapa mukadimah, nanti kita bacakan, karena ini penting sebagai gambaran. Eh, Surah ini, Surah Al-Qalam. Ini nama Tauqif, Surah Al-Qalam. Juga disebut juga Surah Nun, menurut ijtihad sebagian ulama. Dasarnya, karena surah ini didahului oleh huruf Nun dan dahului oleh sumpah dengan Al-Qalam. Ya. Kemudian surah ini Makkiyah. Lalu isi atau tema dari surah ini kurang lebih ada lima pembahasan. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 7 tentang penjelasan ketinggian atau tingginya kedudukan Nabi SAW. Ayat 1 sampai 7 tentang tingginya, kita tulis saja. Di nama surat ada dua jenis yang disebut Al-Qalam. Ada surat Nun. Ini Tauqifi, sudah ditentukan ya. Ijtihadi. Baik. Kemudian tema tema besar surah ini adalah pujian Allah pada Nabi. Kemudian pembelaan Allah serta
penguatan dari Allah. Penguatan terhadap jiwa Nabi. Dalam dakwah tentunya ya. Kalau tema ayat ya. Ayat 1 sampai 7 ini penjelasan tentang tingginya kedudukan Nabi SAW. Kemudian ayat 8 sampai 16 ini penghinaan terhadap orang kafir. Perendahan terhadap orang kafir dan celaan akhlak mereka. Orang kafir di sini nanti ada Walid Al-Mughirah. Tapi ayat nanti berlaku bagi kita agar tidak seperti dia. Kemudian ayat 17 sampai 33 ini kisah pemilik kebun. Kemudian ayat 34 sampai 43 ini pahala bagi orang beriman. Lalu ayat 44 sampai 52 itu terakhir. Nah, karena surah ini ada 52. Yaitu tentang eh, menakut-nakuti orang kafir dari azab Allah. Serta arahan atau bimbingan arahan dari Allah kepada Nabi agar bersabar. Ya, nah, ini diantara hal yang bisa membantu kita dalam memahami, bisa membantu dalam memahami surah ini. Baik, silakan di screenshot jika diperlukan.
Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui isi kandungan umum sebuah surah Al-Quran, nanti alur ayat per ayat, insya Allah kita akan mudah untuk paham juga. Dan jadi membuat kita penasaran, sehingga kita nanti bisa lebih fokus. Ya. Baik, kalau sudah kita kembali. Kita lihat dulu ya. Di sini ada sedikit pengantar. Yang pertama, tasmiyatus surah, penamaan surat. Sumiyat al-qalam. Nah, disebut dengan al-qalam. Tadi dikatakan ya, al-qalam ini nama tauqifi. Kenapa disebut al-qalam? Liftitahiha biiqsamillahi bil qalam. Karena dimulai dengan sumpah Allah, dimulai Allah bersumpah dengan al-qalam. Ya. Al-qalam ini kalau bahasa kita pena. Ya. Allah membuka surah ini dengan sumpah. Nun wal qalam. Ya. Kemudian wafihi at-tanwihu, dan di dalamnya terdapat at-tanwih, keistimewaan, pujian, bisya'nil qalam. Pujian terhadap kedudukan al-qalam, wa ma yatarattabu ala ilmi al-khatti wal kitabati, dan apa-apa yang menjadi sebab atau yang menghasilkan ilmu tulisan, ya, min riqal umam, berupa kemajuan umat, wa hadaratiha, dan peradaban. Jadi melalui pena ini jadi salah satu sebab umat ini maju, terangkat. Karena kalau kita lihat ya, ilmu pengetahuan terjaga selain dengan hafalan juga dengan lisan. Kalau ilmu pengetahuan itu dengan hafalan saja, ketika yang menghafal wafat, ya sudah selesai. Tapi ada tulisan. Dan tulisan itu ya identik dan pasti dengan pena. Maka zaman dulu seorang itu mengandalkan dua perkara itu. Ada hifdu fis sudur, ya, menjaga ilmu dengan di dalam dada dengan hafalan. Ada juga hifdu fis sutur, menjaga ilmu dengan tulisan. Dulu berharga sekali. Beda dengan sekarang. Sekarang dulu langka maksudnya. Kalau sekarang mudah sekali. Kita bisa mengakses jutaan buku atau ratusan dalam genggaman kita. Kalau dulu berharga sekali tulisan, buku manuskrip itu berharga sekali. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya, tugas kita sekarang nambah rajin membaca. Dengan adanya kemudahan tersebut. Baik, itu penamaan surah. Lalu min maqasid surah, di antara isi kandungan di sini dijelaskan juga, ya, mirip-mirip dengan tadi yang disebutkan di Ma'alim Suwar. Di sini dikatakan tasliyatun nabi amma laki min adzal musyrikin. Hiburan pada nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang beliau rasakan, yang beliau dapati, berupa gangguan dari kaum musyrikin. Jadi Allah menghibur beliau dari gangguan kaum musyrikin. Misalnya beliau dihina, caci maki, disebut gila. Tapi bersama dengan itu Allah puji beliau setinggi-tingginya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi dipuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintah Allah agar bersabar menghadapi mereka, ya. Babayanu rifati qadrihi wa syarafi wa kamali hajihi. Penjelasan tingginya kedudukan beliau, kemuliaan beliau, dan sempurnanya petunjuk beliau. Ya. Kemudian penjelasan tentang dolal, kesesatan, ya, salahnya orang yang memusuhi beliau. Kemudian ada isyarat tentang sikap mereka min dakwatihi, dari dakwah beliau. Kemudian ada penyebutan wa dzikru ba'di awsafihim al-qabihah, sifat-sifat mereka yang buruk. Nanti disebutkan sifat-sifat orang kafir yang jelek, ya. Tahdziran min ta'atihim, sebagai peringatan agar tidak taat kepada mereka. Nanti ada tawaran dari kaum musyrikin. Kamu, para Nabi Muhammad, jangan hina Tuhan kami. Berlemah lembutlah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wa'idul musyrikin bi'adabil akhirah wa balai ad-dunya. Ancaman kepada orang-orang musyrik dengan azab akhirat, ya, dan bencana di dunia. Terutama dulu di zaman Nabi, mereka dihinakan dengan kekalahan di dalam beberapa peperangan, juga nanti di akhirat diazab. Kemudian dengan menjadikan perumpamaan kekufuran mereka terhadap nikmat Allah, jadi nanti diumpamakan kufurnya mereka terhadap nikmat Allah dengan kisah pemilik kebun. Nanti ada pemilik kebun. Yang mana dia itu, yang mana tertipu dengan keangkuhan mereka, kemuliaan mereka. Sehingga mereka membangkang terhadap nikmat Allah. Wa mana'u huquqal masakin, dan mencegah hak-hak orang-orang miskin. Ya. Maka Allah pun fa'azalallahu ni'matahu. Allah menghilangkan nikmat mereka. Ya. Dan sebagai perbandingan hal tersebut, Allah menggambarkan bihalil mu'minin, dengan keadaan orang-orang beriman, al-muttabi'in, yang mengikuti, al-muttaqin, yang bertakwa, ya. Dengan menggabungkan antara targhib, motivasi, dan ancaman. Lalu ada pembahasan tentang kiamat wa ahwaliha, dan huru-haranya, kengeriannya. Dan penjelasan ajzi alihatil musyrikin, lemahnya para sembahan orang-orang musyrik, gak mampu menyelamatkan mereka. Wa annaha, dan bahwasanya sembahan tersebut la tugni anhum syai'a, tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kemudian wa dzikru halil mujrimin fi dzalikal yaumil 'asib, Allah sebutkan keadaan orang-orang durhaka pada hari yang sulit itu. Jadi perlu diketahui, kalau ada sebagian orang yang menganggap orang yang non-Islam atau orang yang tidak taat,
ya, mereka hidupnya senang di dunia, iya, di dunia. Tapi nanti di akhirat mereka akan kesulitan. Di beberapa ayat Allah gambarkan orang kafir, orang durhaka itu mengalami kesulitan di akhirat nanti. Sulit hidup mereka. Dan Allah menasehati mereka bahwasanya apa-apa yang ada pada mereka minan nikmah berupa nikmah innama huwa istidraj, tidak lain itu adalah istidraj, ya, sebuah uluran dari Allah, sengaja diulur sehingga ketika mereka nanti berada di puncak durhaka Allah azab mereka dan tidak ada alasan bagi mereka atas apa yang telah mereka lakukan terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Allah jelaskan dalam surah Al-Qalam ini. Jadi ada kita dapati akan dapat terkait Nabi, potret Nabi, kemudian gambaran orang-orang durhaka, kemudian tentang dakwah, tentang akhirat. Banyak cakupannya. Maka mudah-mudahan nanti bisa menggugah keimanan kita atau menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa harap kita pada Allah dan rasa takut kita ke hari kiamat, juga menghindari kita dari akhlak-akhlak yang buruk yang nanti akan disebutkan. Baik, silakan. Ya, Ada yang silakan baca? Ustazah. Iya, Ustaz. Ustazah mau Abdul Karim, Ustaz. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, saya baca, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Cukup. Nun, Itu dulu. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tafsir ayat. Aqsamallahu bil qalami alladhi yaktubu bihil malaikatu wan nasu wa ma yaktubuna minal khairi wan naf'i wal ulumi ma anta ayyuhar rasulu bisababi ni'matillahi 'alaika bin nubuwwati war risalati bi dha'ifil aqli wala safihar ra'yi wa inna Wala laka safihi. wala Wala safihi. safihir ra'yi wa inna laka 'ala ma talqahu min syada'ida 'ala tablighir risalati lasawaban 'aziman ghairu manqusin wala maqtu'in wa innaka ayyuhar rasulu la'ala khuluqin 'azimin wa huwa mastama'ala 'alaihi al-Qur'anu min makarimil akhlaq faqad kana imtithalul Qur'ani sajiyatan lahu ya'tamiru bi amrihi wa yantahi amma yanha anhu. Baik. Terjemahnya, Nun, pembahasan tentang huruf terpenggal al-muqatta'ah telah dibahas pada awal permulaan surat Al-Baqarah. Allah bersumpah dengan pena yang digunakan para malaikat dan manusia untuk menulis, yang digunakan untuk menulis kebaikan, sesuatu yang bermanfaat, dan ilmu pengetahuan. Wahai Rasul, berkat nikmat Allah berupa kenabian dan risalah, kamu sekali-sekali bukan orang yang lemah akal dan bodoh pemikiran. Wahai Rasul, sungguh risalah yang engkau sampaikan dengan perjuangan yang sulit, kelak engkau akan mendapatkan pahala yang besar yang tidak akan berkurang dan terputus. Sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia sebagaimana akhlak yang terkandung dalam Al-Quran. Sungguh teladan yang ada dalam Al-Quran telah nampak pada diri Rasulullah.
Ia melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kelas Ustaz. Ya. Baik. Di sini dikatakan nun. Ya, ini huruf muqatta'ah. Pertama harus diyakini huruf ini adalah Al-Quran. Walaupun satu huruf. Kalau kita baca nun dan bacanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita dicatat dapat 10 kebaikan. Makanya dalam hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran ada yang satu huruf. Tapi dengan catatan cara bacanya benar. Beda dengan kita sekedar berucap nun. Kalau kita berucap nun, nah itu bukan Al-Quran. Kita sedang menyebutkan huruf hijaiyah nun. Ya, nah, itu tidak terhitung sebagai bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita bacanya nun, nah itu Al-Quran. Dan dapat pahala. Ya, dapat pahala. Nah, ini sabaqal kalam ala hurufil muqatta'ah fi awali suratil Baqarah. Telah berlalu pembahasan tentang huruf muqatta'ah di awal surah Al-Baqarah. Intinya, huruf muqatta'ah ini merupakan Al-Quran, firman Allah, ya, dan maknanya yang benar adalah dikembalikan kepada Allah. Allahu a'lam bi muradi. Hanya Allah yang tahu maksud dari nun ini. Ya. Baik, jadi itu huruf muqatta'ah. Dalam Al-Quran banyak huruf muqatta'ah. Tugas kita ya ini imani ini kalamullah dan baca sebagaimana yang Nabi ajarkan. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena ya, dan apa yang mereka tulis. Di sini aqsamallahu bil qalam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qalam. Ya. Dengan al-qalam. Dengan pena. Nah, al-qalam ini merupakan salah satu di antara makhluk yang Allah ciptakan pertama kali. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi, dunia, dan seisinya. Ya. Dalam hadis disebutkan, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Kemudian kata Allah, tulislah. Qalam itu berkata, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, tulislah semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Itu qalam yang bermakna khusus. Qalam yang ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang umum ya pena alladzi yaktubu bihil malaikatu wan nas, yang dipakai menulis oleh malaikat pencatat amalan dan oleh manusia. Ya, pena secara umum. Lalu wabima yaktubuna minal khairi wan nafi wal ulum, dan yang mereka tulis berupa kebaikan, manfaat dan ilmu. Nah, di sini lihat ya. Di antara keistimewaan qalam ini bisa menuliskan kebaikan, manfaat dan ilmu. Tadi disebutkan di antara keistimewaan pena ini menjadi sebab ya, jadi sebab terangkatnya umat, peradaban karena menjaga ilmu. Bahkan
Nabi SAW menyuruh agar qayyidul ilma bil kitab, meikatlah ilmu dengan tulisan. Kadang ya, mungkin di antara kita juga ada menganggap ilmu yang sudah tahu itu nggak perlu ditulis. Pas di kemudian hari qadarullah dibuat lupa. Akhirnya kita kesal sendiri. Aduh, dulu tuh apa gitu. Kenapa nggak ditulis? Jadi kalau ada faidah ya, yang terlintas di benak kita, segera tulis. Walaupun itu faidah yang sederhana. Sering dialami. Ingin mendapatkan, sudah dapat faidah, tapi lupa ditulis. Akhirnya lenyap ilmu itu. Baik. Ini ayat pertama. Allah bersumpah dengan pena. Kemudian ayat kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi ayat pertama, ini ayat kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau karena nikmat Rabbmu termasuk orang gila. Ya. Jadi di sini dikatakan ma anta ayyuhar rasul. Tidaklah engkau wahai rasul sebagaimana yang mereka tuduhkan. Karena sebab nikmat Allah kepadamu. Nikmat Allah di sini adalah kenabian dan kerasulan. Ini nikmat, nggak semua orang dapat. Ya. Nggak semua orang bisa dapat nikmat kenabian dan kerasulan. Walaupun karena engkau diberikan kenabian dan kerasulan itu, engkau dituduh ya bid'aifil akli, lemah akal dan bodoh. Tidak. Engkau tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy yang membenci. Engkau telah diberikan nikmat kenabian dan kerasulan. Dan mereka tidak suka dengan hal itu. Sehingga menyematkan sebutan-sebutan yang tidak baik. Jadi ketika dakwah sulit untuk dibendung, maka caranya mereka menyematkan sebutan-sebutan yang kurang baik kepada yang mendakwah. Jadi engkau, wahai Muhammad, ya, dengan diangkat menjadi nabi dan rasul itu sudah diberi, itu nikmat besar. Dan engkau bukan orang gila sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Nah, ini kan hiburan pada nabi, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ayat ketiga ini. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya. Pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya. Wa innalaka ala ma talqahu min syada'id ala tablighi risalah la sauban 'azima ghairu manqusin wala maqtu'in. Dan sesungguhnya bagimu atas apa yang telah engkau lakukan, rasakan, yang kau dapati, kesedihan-kesedihan, kesulitan, karena berdakwah, menyampaikan risalah, itu ada lasauban azimah, pahala yang besar, yang tidak akan terputus. Tidak akan berkurang, tidak akan terputus. Ini hiburan. Engkau diberikan risalah, kenabian, dan engkau capek ketika mendakwahkan risalah ini kepada manusia. Ya. Tapi jangan khawatir. Dari jerih payahmu itu dalam berdakwah terdapat pahala yang besar. Nah, ini berlaku juga
bukan hanya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagi para pendakwah yang lain ketika menyampaikan agama Allah pada manusia dan mendapati syada'id, ya, kepedihan, kesulitan, jangan khawatir, di sana adalah thauban azimah, pahala yang besar. Kenapa mendapatkan pahala yang besar? Karena coba kita renungkan atas jasa Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala Nabi itu mengalir terus sampai hari kiamat. Bagaimana tidak? Nabi disebut, dipuji setiap detik mungkin oleh berapa ribu orang. Ketika disebutkan nama beliau, beliau didoakan. Ketika azan dikumandangkan, nama beliau dipersaksikan. Ketika sholat didirikan, dalam sholat ada syahadat, dan lain sebagainya. Betapa banyak pahala yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan. Dan itu memang berhak layak bagi beliau. Atas perjuangan beliau yang begitu luar biasa. Kita tinggal menikmati agama ini. Tidak seperti dulu beliau memperjuangkan. Jadi, engkau mendapatkan nikmat kenabian, kerasulan, walaupun disebut gila oleh orang kafir, jangan bersedih. Kau tidak gila. Bahkan kau akan mendapatkan pahala yang besar dari dakwah itu. Kemudian, nah ini pujian yang lebih spesifik lagi. Di ayat keempat, wa innaka ayyuhar rasul la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Ini taukid. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala. Ada taukid lagi, penegasan. Jadi engkau tidak gila. Engkau akan dapat pahala yang banyak dari nikmat kenabian itu. Engkau juga bahkan la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, yaitu mastamala alail Quran, apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, aplikasi dari Al-Quran, penerapan dari Al-Quran itu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa kemuliaan-kemuliaan akhlak, ya. Maka Nabi adalah orang yang melaksanakan Al-Quran. Watak beliau itu, Al-Quran itu sudah menjadi karakter beliau. Sajiyah itu karakter. Beliau melaksanakan perintahnya dan beliau menjauhi larangan dari Al-Quran. Makanya dijelaskan oleh para ulama, ketika Nabi atau ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran beliau lakukan, apa yang dilarang oleh Al-Quran beliau jauhi. Beliau membenarkan berita-beritanya, meyakini isi kandungan. Begitulah berakhlak dengan Al-Quran. Nah, kalau kita ingin berakhlak dengan Al-Quran, contohlah Nabi Muhammad SAW. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan ketinggian akhlaknya, yang mungkin manusia sekarang sulit untuk menirunya. Terutama misal tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya beliau selama menjadi khodim, menjadi pelayan Nabi, tidak pernah keluar kata tidak pernah protes dengan pekerjaan, tidak pernah mencela makanan. Ketika beliau
ditarik selendangnya oleh orang Baduy sampai berbekas dan diminta harta barang, beliau berikan. Dan banyak lagi akhlak-akhlak beliau yang lainnya. Yang akhlak tersebut kita berusaha mencontohnya. Terdapat qudwah, uswatun hasanah dalam diri beliau. Baik, nah ini pengangkatan derajat Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat, ya. Kami angkat nama baikmu. Ya. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain juga Allah sebutkan tentang pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa-apa yang dituduhkan kepada beliau dengan dikatakan seorang yang bodoh, tukang syair, tukang ramar, itu tidak benar. Yang benar, beliau adalah pemilik akhlak yang agung. Bahkan orang-orang kafir tidak mengingkari aslinya mereka tuh sulit untuk mengingkari ketinggian akhlak beliau. Bahkan disebutkan dalam salah satu ayat, ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan pribadimu. Jadi kepada pribadi beliau, orang-orang kafir itu mengakui ketinggian akhlak beliau. Tapi yang mereka dustakan itu adalah ajaran yang kamu bawa. Ajaran yang dibawa. Baik. Selanjutnya. Ya, Ustaz. Ayat ke berikutnya. Ya. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Terjemahnya, maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Tafsir ayat. Wa'an qaribin satara ayyuhar rasulu wa yaral kafiruna fi ayyikumul fitnatu wal jununu. Baik. Nah di Wahai sini, Muhammad, ya, terus. terjemahnya Ustaz. Wahai Muhammad, dalam waktu dekat engkau dan orang-orang kafir itu akan melihat siapakah di antara kalian yang gila. Iya. Nah ini ancaman, ya. Sebenarnya yang gila itu siapa? Kamu, engkau, atau mereka? Jelas jawabannya yang gila itu mereka. Mereka itu gila. Nabi dinafikan dari sifat itu. Wama sahibukum bimajnun. Sahib kalian itu tidak gila. Kalian melihat. Ini kepada orang kafir. Ya. Orang kafir, orang Quraisy membersamai Nabi. Mereka tahu Nabi. Tahu akhlak Nabi dan sebagainya. Terus mereka menyebut gila orang yang baik. Berarti yang gila siapa? Yang gila siapa? Dia akan diperlihatkan nanti. Artinya nanti akan Allah ungkap di dunia ataupun di akhirat, yang gila itu siapa? Nabi atau orang kafir? Jelas orang kafir. Dengan indikator-indikator tertentu. Seperti misalnya kalau dakwah Nabi dihalangi, ya. Kalau dakwah Nabi lancar, orang Quraisy terangkat namanya, itu kan ke bawah harum juga. Tapi justru dakwah Nabi dihalangi. Nah, ini kan
perbuatan yang gila seperti itu. Padahal di waktu yang bersamaan mereka tuh cinta eh, popularitas ya, ingin nama kabilahnya harum, tapi justru dihalang-halangi. Mereka gila. Baik, selanjutnya. Lanjutnya, Ustaz. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tafsirnya, terjemahnya, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Inna rabbaka subhanahu huwa a'lamu bisyaqiyil munharifi an dinillahi wa tariqil huda, wa huwa a'lamu bittaqil muhtadi ila dinil haqqi. Sesungguhnya Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang sengsara dengan mereka-reka agama Allah dan yang sesat dari petunjuk. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa dan mendapat petunjuk menuju agama kebenaran. Iya, iya, Allah tahu siapa yang benar-benar salah dan siapa yang benar gitulah istilahnya. Nanti yang benar dan yang salah itu akan diungkap pada hari kiamat. Atau bahkan di dunia ketika terjadi peperangan, siapa yang dihinakan. Allah tahu mana yang lurus, mana yang salah. Walaupun mengklaim yang lurus itu siapa. Tapi nanti Allah tahu dan Allah akan perlihatkan. Terus nanti pada hari kiamat. Baik. Fala tuti'il mukazzibin. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tafsirnya, fasbut ala ma anta alaihi ayyuhar rasulu min mukhalafatil mukazzibina wala tuti'hum. Wahai Muhammad, tetaplah teguh dengan apa yang engkau yakini untuk tetap menyelisih orang-orang yang mendustakan dan janganlah mentaati mereka. Iya. Jadi jangan turuti kemauan mereka. Tetaplah engkau di atas dakwah yang benar gitu ya. Diingkari mereka, selisihi mereka. Karena dulu orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi, jangan mencela Tuhan kami. Jangan atau sok kami mau percaya kepada kamu, tapi kamu pun harus percaya. Ada penawaran-penawaran seperti itu. Jangan mau turut. Jangan mau turut terhadap kemauan mereka. Sehingga berubah prinsip dakwah. Kadang kan seperti itu. Ketegasan itu kadang kalau sudah dirayu dan sebagainya, kadang luntur. Ya. Tadi orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi agar tidak mencaci maki ilah mereka, patung-patung mereka. Kamu jangan turut permintaan mereka itu, gitu, kata Allah. Jangan turut. Terus, Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Tafsir ayat, tamannau wa uhibbu law tulayinuhum tamannau wa habbu. Tamannau wa ahabbu. wa ahabbu. Tamannau wa ahabbu law tulayinuhum wa tusani'uhum ala ba'di ma hum alaihi fayulinuna laka. Mereka sangat menginginkan dan suka sekiranya engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan mereka begitu ingin engkau mengikuti sebagian apa yang mereka yakini, sehingga mereka bersikap lemah lembut kepadamu. Nah ini ya. Jadi Nabi dianggap keras ketika mendakwahkan kesyirikan, ketika melarang kesyirikan, mendakwahkan tauhid.
Nabi dianggap ekstrim. Jangan keras lah. Nanti kami pun ikut kepada kamu. Padahal enggak seperti itu tapi mereka memberikan penawaran. Bahkan menurut sebagian ahli tafsir, dulu di Ka'bah itu banyak patung, ya. Bahkan ada 360 patung. Orang-orang itu mengagungkan Ka'bah, orang kafir juga sama. Sehingga kadang dijadikan tempat, kalau kita sekarang wisata religi. Dari berbagai tempat datang ke Ka'bah, ke Baitullah untuk menyembah patung. Dan di sana ada nilai ekonomi. Ya. Nah, ketika mereka dilarang dari berbuat syirik, otomatis pengunjung itu nggak datang lagi. Dan secara ekonomi mereka rugi. Makanya jangan keras. Nanti ada yang berkurang dari bisnis istilahnya. Mirip kalau sekarang makam keramat. Kalau ada yang mendakwakan tauhid, melarang kesyirikan, dianggap keras dakwah itu. Karena ada nilai ekonomi yang hilang dari mereka. Nabi pun dulu ditawar seperti itu. Kami ingin kalau engkau itu lemah lembut, agar kami pun bisa ikut. Ini bohong mereka. Menawar kalau kamu tidak keras, tidak tegas, seolah mereka akan ikut. Padahal tidak. Baik, anak kira cukup dulu. Nanti di ayat berikutnya, kita akan baca tentang karakter buruk dari Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah di antara potret manusia yang akhlaknya buruk. Dia zanim. Zanim itu gembong dalam setiap keburukan. Jadi kalau ada perbuatan buruk, nah dia gembong dalam setiap keburukan. Nah, kita jangan seperti dia. Nabi dilarang untuk ikut Al-Walid Al-Mughirah. Baik, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.